Pendidikan bisa menjadi kunci untuk melawan berbagai kekejian di dunia ini, termasuk rasisme. Pesan inilah yang coba disampaikan dalam Freedom Writers. Hai, welcome back. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Baik, kali ini aku bakal ngerangkum film drama produksi Amerika Serikat yang diangkat dari kisah nyata yang dirilis pada tahun 2007 dengan judul Freedom Writers. Oke, langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dari seorang guru bernama Erin Gruwell di mana dia akan mengajar di sebuah SMA di tahun 1994. Itu adalah tahun pertama bagi Erin untuk mengajar sebagai seorang guru. Di hari pertamanya, Erin benar-benar semangat untuk memulai karirnya sebagai seorang guru. Erin akan mengajar di ruang 203 yang berisi anak-anak yang cenderung membentuk geng masing-masing berdasarkan ras. Berbeda dengan ruang kelas lain, penampakan kelas ini terlihat sedikit tidak teratur. Tirai dan jendelanya rusak, bangku dan meja pun penuh coretan. Ketika bel berbunyi, Erin pun bersiap-siap menyambut para murid barunya yang tak ada satu pun yang menunjukkan wajah yang ramah dan bersahabat. Para siswa itu sangat tidak menghargai Erin yang berdiri di depan. Bahkan beberapa dari mereka sengaja memutar kursi seakan-akan tidak ada guru di depan mereka. Karena ini pertama kali, Erin pun mencoba beradaptasi dan mengabsen mereka satu persatu. Erin punya murid dari beragam ras, ada kulit hitam, Latin, dan Asia, sehingga iklim di ruangan itu sangat dingin dan kaku. Bahkan pelajaran belum dimulai aja, murid bernama Jamal dan Andre hampir berkelahi di kelas yang membuat kelas menjadi kacau. Di sekolah, para murid dikelompokkan berdasarkan nilainya, dan kelas yang diajar Erin adalah kelas paling buruk yang diisi oleh anak-anak yang nilainya paling rendah. Suasana kelas yang kacau balau juga dipengaruhi oleh kerusuhan yang terjadi 2 tahun yang lalu, yaitu di tahun 1992 di mana kekerasan antar geng dan konflik rasis memuncak di Amerika. Berperang untuk merebutkan kekuasaan siapa yang berhak tinggal di tanah Amerika, orang kulit hitamkah atau kulit putih. Di lingkungan sekolah, mereka berkumpul sesuai kubu mereka masing-masing tergantung sesuai ras atau suku mereka. Di luar sekolah, anak-anak remaja itu masih sering berperang untuk perebutan wilayah, juga bahkan saling bunuh karena mereka merasa ras mereka adalah suatu kebanggaan dan rasa hormat. Karena hari pertama yang berat itu, guru-guru pun berkata kepada Erin bahwa nantinya para murid bandel itu juga akan berhenti buat masalah karena mereka akan hilang dengan sendirinya. Tapi Erin optimis kalau mereka akan mengantri masuk ke kelasnya kalau aku memang melakukan tugasku sebagai seorang guru, kata Erin. Di hari lainnya ketika mengajar, Erin dihadapkan dengan situasi konflik ras yang dibawa-bawa hingga ke sekolah. Mereka berkelahi di tengah-tengah sekolah yang membuat sekolah diistirahatkan pada hari itu. Sekolah pada tahun itu benar-benar mimpi buruk. Di satu sisi mereka harus menempuh pendidikan, dan di satu sisi lainnya lingkungan tempat mereka belajar adalah medan perang. Erin harus menghadapi kelakuan mereka yang gak ada akhlak itu setiap hari. Bercandaan Erin pun sering dianggap remeh, padahal Erin hanya berusaha agar suasana kelasnya tidak tegang. Bahkan Erin sering dianggap lelucon oleh para muridnya itu. Ditambah lagi, kadang banyak muridnya yang tidak hadir, ada yang bolos dan bahkan berkelahi di tengah-tengah pelajaran. Semua itu harus dilalui Erin setiap harinya. Di suatu malam di sebuah supermarket, ketika Cindy dan geng Asianya berbelanja di sana, di saat yang bersamaan juga, Eva datang untuk membeli cemilan. Fako, temannya Eva, melihat salah satu orang kulit hitam bernama Grand Rice yang menghajarnya di sekolah, tampak sendirian di supermarket itu. Jadi ketika Grand Rice keluar, Fako dari mobil udah siap nih mau nembakin peluru ke arah anak itu. Tapi karena berhasil menghindar, pelurunya salah sasaran dan mengenai salah satu orang Asia.
Tapi karena Eva melindungi sukunya sendiri, dia pun memberi kesaksian palsu yang membuat Grand Rice ditangkap sebagai pelaku penembakan orang Asia di supermarket. Karena kasus pembunuhan itu yang melibatkan siswa sekolah, para guru pun membicarakan hal itu sebagai masalah yang serius. Di kelas ketika Erin mengajar seperti biasa, para murid kembali berulah. Seorang anak bernama Tito menggambar karikatur anak yang bernama Jamal yang berkulit hitam dengan bibir yang sangat besar. Jamal pun menjadi bahan tertawaan teman-teman sekelasnya. Erin sangat kesal dengan kejadian itu. Erin pun berusaha memperbaiki kesalahpahaman cara berpikir mereka tentang ras yang satu dengan ras yang lainnya. Erin berkata bahwa mereka semua itu hanya anggota geng amatiran jika dibandingkan dengan bangsa Nazi yang membantai bangsa Yahudi dan orang kulit hitam karena menganggap mereka adalah spesies terendah dari manusia. Selagi serius nerangin soal kekejaman bangsa Nazi, Eva memotong pembicaraan Erin dan berkata kalau Erin gak tahu apa-apa tentang sakit yang ras mereka alami. Eva pun terang-terangan bilang kalau dia membenci orang kulit putih karena pengalaman-pengalaman pahit yang dia dan keluarganya alami. Eva juga bilang dia benci Erin karena Erin orang kulit putih walaupun dia belum kenal Erin secara personal. Markus juga menyuruh Erin untuk berhenti seakan-akan Erin memahami keadaan murid-muridnya. Markus juga bilang, kami beruntung bisa mencapai usia 18 tahun karena kami saat ini lagi berperang. Kami gak takut mati untuk melindungi diri kami sendiri. Setidaknya kami mati untuk kaum kami, mati dengan rasa hormat, mati sebagai seorang pejuang, kata Markus. Jadi kalau kau mati, kau tetap terhormat. Begitu yang kalian pikir, kata Erin. Ketika kalian mati, kalian akan membusuk di tanah. Orang-orang akan terus hidup. Mereka akan melupakan semua tentang kalian. Ketika kalian membusuk, udah gak penting lagi kalian gangster sejati atau bukan. Dan gak ada seorang pun yang akan mengingat kalian, karena yang kalian semua tinggalkan di dunia ini cuma kekerasan dan kebencian, balas Erin, yang membuat semua anak-anak itu terdiam. Tito pun mengangkat tangannya dan bertanya tentang Nazi yang Erin ceritakan. Erin pun bertanya kepada semua muridnya siapa lagi yang ingin diterangkan tentang bangsa Nazi. Mereka semua pun angkat tangan, tapi bel keburu berbunyi, kelas pun bubar. Erin pun berpikir topik pelajaran apa yang bisa diajarkan untuk muridnya. Dia pun menemui Margaret. Erin ingin memberikan anak muridnya buku bacaan yang ada di bagian persediaan. Namun Margaret tidak mengizinkan karena kemampuan membaca murid 203 masih di bawah rata-rata. Mereka hanya akan merusak buku itu bahkan mencoret-coretnya. Sekolah tidak punya anggaran untuk membeli buku baru setiap tahun. Mendengar hal itu, Erin agak kesal karena membiarkan buku itu tetap bagus tapi nggak dibaca daripada dipinjamkan ke murid-muridnya. Erin pun gak menyerah, dia pergi ke guru lain untuk mencari pertolongan agar mengubah keputusan Margaret. Dia pun menceritakan kejadian tadi, tapi Erin malah mendapat ejekan bahwa anak-anak di kelasnya pantas mendapatkan hal tersebut. Guru itu pun menyalahkan kehadiran anak-anak kelas Erin yang membuat akreditasi sekolah mereka menurun, dan menyalahkan pemerintah yang membuat program integrasi yang memasukkan mereka ke sekolah itu. Guru itu juga menyuruh Erin untuk berhenti menyemangati mereka karena Erin dianggap gak tahu apa-apa tentang anak muridnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Erin gak bisa berkata apa-apa lagi. Dia memilih untuk pergi. Dia merasa sakit sekali, di mana ketika dia hendak merubah keadaan menjadi lebih baik, tapi tidak mendapatkan dukungan dari pihak internal. Meskipun tidak mendapat dukungan, Erin gak menyerah. Dia mendapatkan ide untuk menyatukan persepsi bahwa konflik tidak akan mendatangkan keuntungan apa-apa. Jadi Erin mengajak anak muridnya untuk bermain game garis. Peraturan game ini sederhana, Erin akan mengajukan pertanyaan. Nah, jika pertanyaan itu cocok buat mereka, silakan maju ke depan dan mundur kembali untuk pertanyaan berikutnya. Game pun dimulai.
Dan Erin mulai mengajukan pertanyaan. Dari pertanyaan hiburan, semisal tentang album musik, film, sampai ke pertanyaan serius tentang kehidupan mereka. Suasana game yang tadinya penuh tawa berubah menjadi tenang ketika Erin bertanya, siapa di antara murid-muridnya yang kehilangan teman akibat kekerasan antar gengs. Hampir semua murid-murid itu maju, bahkan beberapa dari mereka tetap digaris jika mereka kehilangan 4 atau lebih teman mereka akibat peperangan antar geng. Lalu Erin pun menyuruh mereka menyebutkan nama-nama teman mereka yang sudah meninggal untuk memberikan rasa hormat. Setelah selesai bermain game, Erin memberikan sebuah buku jurnal harian kepada murid-muridnya. Erin menyuruh mereka menulis kisah tentang mereka sendiri karena penting bagi mereka untuk menceritakan permasalahan mereka bahkan pada diri mereka sendiri. Erin membebaskan mereka untuk menulis apapun di buku itu. Jurnal itu nggak akan dinilai ataupun dibaca kecuali mereka memberikan Erin izin untuk membacanya. Untuk itulah Erin menyediakan sebuah lemari untuk siapapun yang ingin buku jurnal hariannya dibaca, silahkan diletakkan di lemari tersebut. Di rumah, Erin pun sangat bersemangat menceritakan apa yang terjadi di sekolah kepada suaminya. Dan Erin gak sabar untuk memberitahu perkembangan para muridnya di pertemuan guru dan orang tua nanti. Namun sayang ketika hari itu tiba, tidak ada satupun orang tua dari murid-muridnya yang datang. Berbeda dengan kelas unggulan yang dihadiri oleh semua orang tua murid. Saat meninggalkan kelas, Erin teringat akan buku jurnal yang ia berikan ke muridnya. Ketika dia memeriksa lemari, dia kaget ternyata semua murid-muridnya meninggalkan buku jurnal mereka untuk dibaca. Lewat buku jurnal itu, Erin pun mulai membaca kisah hidup anak muridnya. Yang pertama itu kisah Eva. Dari kecil dia sudah diajarkan untuk bertahan di tengah-tengah opini yang berkata kalau ras mereka lebih rendah daripada orang kulit putih, yang menyatakan kalau mereka nggak sebanding. Eva pun pernah menyaksikan salah satu dari mereka ditembak di tengah jalan, bahkan ayahnya ditangkap polisi walaupun nggak bersalah. Polisi menganggap ras mereka adalah gangster. Beda cerita dengan Brandy, dia dan saudaranya sering melihat ibunya dipukuli ayahnya. Bahkan dirinya pun sering mendapat siksaan. Mereka juga pernah tidur di trotoar karena tidak bisa membayar uang sewa. Lalu ada Marcus, ketika dia kecil, sahabatnya pernah membawa pistol untuk dipamerkan. Namun senjata itu tidak sengaja tertembak yang membuat temannya tewas oleh senjatanya sendiri. Yang Marcus lakukan hanya duduk di sana menunggu polisi datang. Tapi yang Marcus rasakan, para polisi itu seakan hanya melihat sekujur mayat, pistol, dan orang negro. Marcus pun dibawa ke tahanan khusus untuk anak-anak dan saat tumbuh remaja sampai dia bebas. Dari buku jurnal tersebut, Erin akhirnya dapat memahami apa yang sebenarnya dihadapi oleh murid-muridnya dan apa yang harus Erin berikan kepada mereka untuk mengubah kehidupan mereka yang dari kecil sudah menghadapi konflik antar ras. Erin pun meminta pendapat ayahnya mengenai isi buku jurnal itu. Erin gak menyangka kalau anak muridnya mempunyai kehidupan yang sangat keras. Ayahnya mengingatkan apa yang terjadi di luar ruang kelas bukanlah tanggung jawab Erin. Jika kamu tidak tahan dengan pekerjaan itu, carilah pekerjaan lain, kata ayah Erin. Mendengarkan perkataan ayahnya, Erin pun mendapatkan ide. Walau nggak mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, dia mencoba kerja sambilan untuk mencari uang tambahan. Tentu saja ide itu mendapat pertentangan dari suaminya. Bagaimana mungkin Erin menjalankan banyak pekerjaan? Tapi Erin berjanji kalau itu hanya sementara sampai ia mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. Erin bekerja mencari uang tambahan untuk membelikan anak muridnya buku yang gak sekolah berikan untuk mereka. Bahkan Erin merencanakan studi tour untuk menambah wawasan mereka tentang dampak buruk peperangan. Karena lagi-lagi sekolah gak akan mendukung rencana Erin pun pergi ke dinas pendidikan untuk meminta bantuan langsung dari pejabat berwenang.
Namun mereka bilang ke Erin kalau mereka tidak bisa mencampuri urusan internal sekolah. Lalu Erin menceritakan kalau pihak sekolah tidak ada yang mendukungnya. Erin juga berkata, "Apa gunanya kita memberitahu para murid? Pergilah ke sekolah, dapatkan pendidikan. Tapi kita malah bilang, ya mereka nggak bisa belajar. Jadi kita jangan sia-siakan sumber daya sekolah," kata Erin. Erin cuma mau anak muridnya memperluas pemikiran dan tentang apa yang ada di luar sana. Dengan bersikeras, akhirnya Erin mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan untuk anak muridnya melakukan studi tour. Namun hal itu membuat Margaret kesal, tapi Erin gak peduli dengan hal itu. Sementara itu cerita lain datang dari Eva. Dia mendapatkan tekanan dari ayahnya yang berada di penjara untuk selalu membela bangsa mereka apapun yang terjadi. Sebenarnya Eva sendiri capek dengan kehidupannya, bahkan dia memberikan ayahnya buku yang dari Erin tentang peperangan antar geng, tapi ayahnya malah nggak membentikan hal itu. Di awal semester kedua, Erin pergi membawa anak muridnya ke sebuah museum. Di sana mereka belajar dan melihat dokumentasi dari korban-korban akibat peperangan. Mereka melihat perang yang hanya menghasilkan kesengsaraan dan kematian. Untuk mengajarkan mereka, Erin pun sampai mengundang semua muridnya untuk pergi ke hotel tempat ia kerja sampingan. Makan malam di hotel tersebut dan bertemu langsung dengan korban yang masih hidup dari kekejaman tentara Nazi untuk mendengarkan cerita pengalaman mereka. Hal itu benar-benar mengubah cara pandang murid-murid Erin, bahwa perang untuk membuktikan siapa suku atau ras terbaik itu nggak ada gunanya. Bahwa perbedaan harusnya bisa mempersatukan mereka, bukan memecah belah. Mereka pun mulai terbuka satu sama lain, kulit hitam, kulit putih, orang Asia, Amerika untuk murid ruang 203 sekarang udah setara. Untuk merayakan perubahan itu, Erin mengadakan sebuah pesta kecil dengan bersulang dan membagikan buku baru untuk mereka. Erin berkata, "Mulai saat ini, jika ada yang bilang kalian gak bisa, abaikan. Kalau ada yang bilang kalian gak akan pernah berubah menjadi lebih baik, abaikan. Tinggalkan pribadi kalian yang kemarin, sekarang kalian buka lembaran baru." Satu persatu mereka maju ke depan dan bersulang untuk diri mereka sendiri. Berbicara dengan berani tentang meninggalkan masa lalu mereka dan berharap lebih baik untuk masa depan. Di kelas itu mereka sudah punya ikatan emosional satu sama lain dan menghilangkan konflik di antara mereka. Suasana kelas sekarang pun menjadi hangat. Salah satu buku yang Erin berikan kepada mereka adalah buku The Diary of Young Girl Anne Frank. Anne Frank adalah orang Yahudi yang bersembunyi dari tentara Nazi. Ketika dalam persembunyiannya dia menuliskan sebuah diary. Erin menganggap buku itu sangat relate dengan kehidupan yang mereka lalui selama ini. Salah satu murid yang tertarik dengan kisah Anne Frank adalah Eva. Dia sempat kesal karena di akhir buku itu bahwa Anne Frank tetap tertangkap di tempat persembunyiannya. Namun Markus bilang kalau Anne Frank gak mati karena cerita hidupnya ditulis dalam sebuah buku. Buku yang memahamiku saat itu, kata Markus. Bahkan Markus mengagumi sosok Mipgis yang membantu menyembunyikan Anne Frank dan membaca lebih banyak tentang Mipgis di perpustakaan. Erin jadi mendapatkan ide baru. Dia mengubah tugas mencatat tentang buku Diary of Anne Frank menjadi tugas menulis surat kepada Mipgis, perempuan yang membantu menyembunyikan Anne Frank. Erin membebaskan mereka menulis apapun kepada Mipgis. Mereka pun antusias dan menyuruh Erin untuk mendatangkan langsung Mipgis ke sekolah seperti yang Erin lakukan di hotel. Menurut Erin itu nggak mungkin karena Mipgis berada di Belanda dan udah lansia. Pasti mahal banget untuk mendatangkannya ke Amerika, kata Erin. Lalu Andre menjawab bahwa mereka bisa melakukan penggalangan dana. Bahkan Markus merequest akan jadi pengawal pribadi Mipgis kalau dia jadi datang ke sekolah. Melihat semangat mereka tentang rencana mendatangkan Mipgis, Erin pun bersemangat. Banyak pihak yang membantu mereka melakukan penggalangan dana, bahkan kegiatan mereka sering diliput di koran.
Hal itu membuat pihak sekolah, terutama Margaret, mengalurkan hal ini. Singkat cerita, setelah surat mereka dikirim ke Mipgis dan penggalangan dana selesai, meskipun dijadwalkan akan hadir ke sekolah mereka, dengan semangat anak-anak itu dan juga Erin, Mipgis akhirnya tiba di sekolah. Menceritakan kisahnya ketika ia menyembunyikan seorang anak Yahudi bernama Anne Frank, di mana di masa itu seseorang akan dibunuh jika kedapatan menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya. Untungnya Mipgis dilepaskan oleh tentara Nazi karena mereka mengenali aksen bicaranya. Markus pun berdiri dan bilang, "Saya tidak punya pahlawan sebelumnya, sekarang Anda adalah pahlawan saya," kata Markus. Mipgis pun bilang kalau dia bukan pahlawan. "Saya melakukan apa yang harus saya lakukan karena hal ini benar untuk dilakukan. Itu saja," kata Mipgis. "Saya sudah baca semua surat kalian. Menurutku, kalianlah yang pahlawan." Di lain cerita, Markus pulang ke rumahnya setelah diusir ibunya karena bergabung dengan gangster. Markus bilang ke ibunya dia nggak ingin di jalanan lagi. Dia ingin berubah, tapi dia nggak bisa melakukannya sendiri. Ibunya pun menerima Markus kembali. Lalu ada Eva yang menjadi saksi kunci di persidangan kasus penembakan di supermarket, bergulut dengan hatinya sendiri antara mengatakan kebenaran atau memberikan kesaksian palsu demi menyelamatkan rasnya sendiri. Di kesaksian itu pun Eva memilih untuk berbicara benar dan mengatakan yang sebenarnya bahwa bukan Grand Rice yang menembakkan pistol. Akibatnya Eva dianggap sebagai pengkhianat rasnya sendiri. Untungnya karena ayahnya orang berpengaruh jadi dia nggak dibunuh. Eva pun curhat kepada Erin apa yang terjadi. Emang sedih banget, tapi karena hal itu dia mendapatkan respect dari Cindy karena sudah memberikan keadilan atas kematian temannya di supermarket. Dengan tetap kerja sampingan, Erin pun tetap bisa menjadi guru untuk muridnya. Usaha Erin bisa terbilang sukses karena sudah menghadirkan perubahan untuk anak muridnya yang berandal supaya punya kehidupan masa depan yang lebih baik. Namun kesuksesan itu berdampak ke rumah tangganya. Ketika pulang ke rumah, suaminya sudah mengemasi barang pribadinya. Apa yang dilakukan Erin sangat bagus, sangatlah mulia, dan suaminya bangga sama Erin. Namun suaminya cuma mau menjalani hidupnya dan gak merasa keberatan dengan hal ini. Mereka pun bercerai demi kebaikan masing-masing. Keesokannya di sekolah, Tito bertanya apakah Erin akan mengajar mereka di kelas 3 nanti. Erin pun mengatakan kalau ia tidak bisa mengajar di kelas 3 karena peraturan sekolah, di mana guru baru hanya boleh mengajar di kelas 1 dan 2 saja. Suasana kelas pun ribut karena hal tersebut. Mereka menganggap guru lain belum tentu bisa mengajar mereka seperti yang Erin lakukan. Mereka bersikeras agar Erin tetap mengajar mereka ketika naik kelas nanti. Masalah itu sampai ke dinas pendidikan, sayangnya tidak ada titik temu yang bisa membuat Erin tetap mengajar mereka. Hal itu disampaikan kepada murid, lagi dan lagi mereka tidak terima keputusan itu. Tapi Erin mengingatkan mereka, jangan karena gara-gara yang mengajar guru lain kalian jadi gagal. Setiap orang di ruangan ini punya kesempatan untuk lulus. Mungkin akan jadi yang pertama di keluarga kalian yang lulus SMA. Mungkin akan jadi orang pertama di keluarga kalian yang akan masuk perguruan tinggi. Untuk itu kalian yang lakukan, bukan saya, kata Erin. Sebelum mereka berpisah kenaikan kelas, Erin mengajak mereka mengerjakan proyek bersama. Dengan bantuan donatur seorang bisnismen, mereka mendapatkan komputer. Dan Erin mengajak untuk mengetik buku jurnal mereka untuk dibuat jadi satu buku seperti buku The Diary of Anne Frank. Buku itu pun diberi judul The Freedom Writer's Diary. Di lain hari di sekolah, tiba-tiba Margaret menghampiri Erin dan mengabarkan bahwa seseorang dari Dewan Pendidikan ingin bertemu dengan mereka dan juga kepala sekolah terkait masalah kelas yang kemarin. Mereka pun akhirnya bertemu di depan Dewan Pendidikan, masing-masing mengemukakan alasan kenapa harus bertahan dan kenapa harus tidak. Ternyata Dewan Pendidikan tertarik membahas hal ini karena dia membaca buku The Freedom Writer's Diary yang anak-anak ruang 203 tulis.
Karena pertimbangan itulah Erin diberi wewenang untuk tetap mengajar anak-anak itu, karena metode yang digunakan Erin berhasil untuk mereka. Bahkan Erin tetap diberikan hak untuk mengajar mereka di perguruan tinggi. Buku The Freedom Writers Diary pun dipublish tahun 1999. Kemudian Erin dan para muridnya mendirikan sebuah yayasan Freedom Writers yang didedikasikan untuk mengulang kesuksesan anak-anak ruang kelas 203. Ini bukan tentang kisah from zero to hero, tapi ini lebih ke kisah memperlihatkan di mana ada satu orang yang peduli terhadap anak-anak yang sudah dianggap sampah masyarakat, mampu berubah menjadi orang yang lebih berguna. Anak-anak bermasalah pun patut dapat pendidikan. Misi guru mulia yang ingin memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak bermasalah, yang bahkan guru yang lebih berpengalaman enggan mengajar mereka. Perbedaan dapat melahirkan ide-ide yang kreatif yang ternyata mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi pendidikan bisa menjadi kunci untuk melawan berbagai kekejian di dunia ini termasuk rasisme. Oke, itulah rangkum film dari Freedom Writers yang diproduksi oleh Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2007. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.